Selamat malam teman-teman. Kita akan membahas mengenai bagaimana hidup dalam momen saat ini gitu ya. Mungkin tiba-tiba saya ingin bahas soal being in the moment gitu ya, berada dalam kekinian gitu, ke masa kinian gitu, atau menikmati apa yang ada di hadapan kita. Ini karena tadi siang itu saya bersama rekan-rekan dari Sida Jogja itu survei untuk tempat family gathering gitu ya dari sekolah kami gitu ke salah satu tempat uh, apa tempat wisata di Jakarta gitu. Kemudian saya belajar dari teman-teman itu untuk menikmati saat ini gitu. Jadi teman-teman di Sidah itu saya belajar dari mereka itu soal bagaimana menikmati hal-hal yang sederhana yang terjadi dalam hidup gitu. Rutinitas sehari-hari, kemudian tugas-tugas sekolah untuk suksesnya acara di kemudian hari dan sebagainya gitu. Bahkan dari hal-hal yang sederhana seperti rutinitas ketika kita menyambut anak teman-teman kanak-kanak itu ya, murid-murid kami itu sebelum masuk ke kelas mereka masing-masing gitu. Saya belajar untuk menikmati hal itu. Jadi dari para teman-teman itu, rekan-rekan itu, saya belajar soal bagaimana menikmati hidup yang ada di depan kita gitu. Karena mungkin saya itu termasuk orang yang setidaknya berkaca dari satu dekade terakhir gitu ya. 10 tahun belakangan atau ya nggak se-ekstrem itu ya, mungkin beberapa tahun belakang itu pikiran itu terasa penat sehari-hari itu capek rasanya gitu ya. Memikirkan banyak hal itu ya, sehingga susah untuk bagaimana menikmati hidup saat ini. Nah mungkin dari pengalaman tadi itu saya kemudian mencoba untuk membuka kembali soal bagaimana kita menikmati hidup pada saat ini. Saya ini membaca dari Very Well Mind gitu ya, salah satu situs kita untuk belajar tentang psikologi maupun isu-isu kesehatan mental itu ya. Seperti namanya Very Well Mind. Pikiran yang sangat baik gitu ya, secara literal, pikiran yang sangat sehat, pikiran yang sangat dalam kondisi yang ideal. Gitu. Nah di sini di bagian dari self improvement ya, atau bagaimana pengembangan diri gitu, kalau kita daripada nanya di bahasa Indonesia. How to live in the moment, ways to be more present in your everyday life. Jadi artikel ini membahas mengenai bagaimana itu ada iklan. Bagaimana hidup di masa kini atau pada momen saat ini. Cara untuk lebih hadir dalam hidup sehari-hari gitu ya. Nah, itu. Ditulis oleh Aling Cuncik, Magister of Art ya. The author of the Anxiety Workbook and founder on the website Abu Social Anxiety ya. Mungkin fokus beliau itu soal kecemasan sosial gitu. Dia adalah memiliki background master degree di psikologi klinis. Nah, di sini dimulai dengan paragraf, many people want to learn more about how to live in the moment. Banyak orang yang ingin belajar mengenai bagaimana hidup dalam momen saat ini gitu. Sebagian besar dari kita itu memiliki tendensi live in the past or the future gitu. Hidup dalam masa lalu atau masa depan itu. Jadi kalau masa lalu itu kan misalnya penyesalan biasanya ya. Sifatnya penyesalan soal apa yang terjadi di masa lalu. Trauma, rasa sakit, kemudian kekecewaan, misalnya soal yang paling umum dihadapi remaja maupun bahkan orang dewasa ya, yaitu cintanya bertepuk sebelah tangan gitu ya. Jadi hidup dalam penyesalan masa lalu. Kenapa saya menyatakan cinta saya pada akhirnya ditolak gitu. Mending kalau tahu kayak gitu, dulu saya tidak mengajaknya dalam hubungannya serius gitu, misalnya penyesalan seperti itu yang itu menyebabkan tidak dapat menikmati apa yang terjadi saat ini gitu ya, penyesalan gitu. Di pikirannya itu negatifnya itu antara dua pilihan ya, yaitu penyesalan masa lalu atau
kekhawatiran mengenai apa yang terjadi di masa depan. Kecemasan tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di masa mendatang gitu. Besok saya karirnya seperti apa, besok saya pendidikannya seperti apa, finansial saya seperti apa. Bagaimana kalau anak-anak saya itu nanti tidak bisa memiliki karir yang baik. Jadi ada selalu kecemasan yang dihadapi setiap hari. Jadi kesulitan untuk menikmati apa yang ada di dalam hidupnya saat ini. How often do you find yourself thinking about what happened yesterday or what will happen tomorrow gitu ya? Seberapa sering kamu itu berpikir apa yang terjadi di hari kemarin atau apa yang mungkin terjadi pada hari esok gitu ya? Itu terus muter pikiran itu muter antara hari kemarin atau hari besoknya gitu. Jadi tidak ada waktu untuk enjoy gitu, enjoy the moment, apa itu seize the day gitu ya kalau kata-kata dalam bahasa Inggris itu ya. Jadi apa hidup itu cuma siklus antara kekecewaan dan kekecewaan yang lain gitu tentang masa lalu dan masa depan. Bagaimana kita harus memutus siklus ini, memutus siklus kekecewaan seperti ini, kecemasan yang tidak berakhir seperti ini. How does this affect your life and well-being? Bagaimana hal ini itu berakibat pada hidupmu dan juga kesehatan mentalmu. Jadi pertanyaan itu dimulai dari paragraf sederhana seperti itu. Pertanyaan tentang apa kecemasan dan maupun kekhawatiran maupun penyesalan di masa. Constantly thinking about the past and worrying about the future can make it difficult to enjoy the good things in your life now gitu. Secara konstan pikiran itu berpikir mengenai apa yang terjadi di masa lalu, kemudian cemas, worrying mengenai masa depan, dapat membuat hidup kita tuh susah untuk menikmati suatu hal yang baik yang terjadi saat ini gitu. Betapa sering kita itu sebenarnya dalam suasana yang menyenangkan gitu, ketemu sama teman-teman sebaya, kemudian teman-teman yang lama gitu, ketemu anak-anak murid gitu, siswa siswi gitu. Sebenarnya itu momennya sangat sederhana, menyenangkan gitu, tapi pikiran itu muncul itu ya tentang masa lalu, tentang masa depan gitu. Jadi secara fisik itu hadir gitu, tapi secara pikiran itu kemana-mana itu ya, wandering, berkelana gitu. Itu kan sangat ini ya, sangat bikin frustasi gitu. Nah, di sini learning how to be more mindful and live in the moment can give you greater appreciation for your life ini ya. Belajar bagaimana kita agar mindful gitu ya. Pikiran itu lebih totalitas gitu ya, mindful itu ya. Lebih hadir di saat ini dan live in the moment, hidup dalam momen saat ini, kesementaraan ini, kemasa kinian ini dapat memberikanmu lebih banyak apresiasi terhadap hidup gitu ya. Jadi kita mengapresiasi apa yang disediakan oleh hidup gitu ya. Suatu hal misteri yang terjadi beberapa detik kemudian, beberapa menit kemudian, itu kita mengapresiasi hal itu gitu. Karena kita fokus pada apa yang bisa terjadi pada saat ini gitu. Dan dapat mereduksi, mengurangi feeling of stress gitu. Rasa stres, tekanan gitu. Depresi dan juga kecemasan. Jadi ada tidaknya ini ya mengurangi nih stres, yaitu apa tekanan-tekanan sosial misalnya tekanan-tekanan dari keluarga, dari teman dekat dan lain sebagainya. Atau bahkan depresi gitu ya. Tumpukan masalah-masalah rasa sakit yang ada saat ini sampai saat ini itu dari masa lalu sampai saat ini membuat kita depresi gitu. Dan kalau itu muter siklusnya bisa keinginan untuk bunuh diri. Gitu. Kemudian maupun kecemasan gitu, kecemasan terhadap ujiannya seperti apa ya, besok apakah saya lulus, apakah saya dapat karir yang bagus, apakah keluarga atau dapat pasangan yang seperti apa, dapat anak dan lain sebagainya. Gitu. Jadi mindful terhadap masa kinian gitu, sementaraan hidup itu dapat membuat kita mengapresiasi ya, apa yang terjadi dalam hidup. Gitu. Nah, mungkin sebelum kita membahas paragraf yang lain atau kalimat yang lain ya, saya mengingat salah satu hal paling mendasar dari stoicisme adalah kita berusaha untuk belajar fokus apa yang bisa dikontrol gitu ya. Jadi pikiran itu jangan diarahkan pada sesuatu yang itu sudah terjadi kan nggak bisa dirubah lagi ya, tidak bisa di undo gitu. Kayak di program itu nggak ada kalau di game itu save state gitu ya. Keadaan yang ingin dikembalikan dari situ. Misalnya sebelum mati jatuh ke jurang apa
jurang di game itu ada beberapa detik sebelumnya tidak jatuh kan, itu ada save state itu, keadaan save yang disimpan itu di game itu. Kemudian dikembalikan ke situ agar kita bisa melewati jurang sehingga meneruskan game itu. Itu nggak ada dalam hidup itu ya, di pause itu atau di jeda itu nggak bisa. Di hidup itu semuanya ya kalau kita di jeda ya misalnya mati gitu ya. Nggak bisa kesadaran itu kayak di kryptonite, kita berada disimpan di es gitu, kemudian diharapkan nanti bisa dihidupkan di masa datang. Itu nggak, belum ada teknologi sampai itu ya. Meskipun ada usaha ke arah sana. Jadi cobalah teman-teman itu mungkin sebelum kita membahas apa yang ingin dijelaskan artikel ini, fokus kepada apa yang bisa dikontrol gitu. Mungkin nanti akan teman-teman bisa lebih mengapresiasi, dan saya juga ini saya belajar juga tentang itu ya, yaitu berfokus pada apa yang bisa dikontrol. Nah, here a few ways to live in the moment more frequently. Di sini beberapa jalan atau cara untuk hidup di momen saat ini dengan lebih sering dibandingkan sebelumnya, yang lebih banyak kekhawatiran, kecemasan gitu. Yang pertama adalah notice your surrounding gitu ya. Menyadari apa yang ada di sekeliling kita gitu. One way to be in present moment is by noticing your surrounding. How often do you take time of your day to actually look around and see what's going on? When was the last time you sat down, took a deep breath, and just look around you? Jadi, berapa sering kita itu mengambil waktu pada satu hari gitu ya. Satu hari saat ini, misalnya hari ini kan hari Selasa gitu. Kemudian untuk duduk sejenak, lihat sekeliling kita gitu. Yang apa sih yang terjadi di dalam dunia gitu ya. Ke rutinitas kita. Jadi kita tidak berfokus pada diri, tapi sekeliling kita gitu. Betapa sering kita refleksi ya, melihat sekeliling kita apa yang terjadi gitu. Kapan terakhir kali nih, pertanyaan dari penulis ini, kita duduk kemudian ambil nafas ya. Kemudian hanya melihat apa yang ada di sekeliling kita. Itu kan seringkali kita terlupa ya, saking kita sibuknya dengan pikiran yang ada di dalam pikiran kita gitu. Berpikir tentang pikiran gitu ya. Metakognitif ya dalam istilahnya psikologi ya. Berpikir tentang berpikir gitu. Jadi, kita itu bertingkat-tingkat terus gitu ya. Ingin introspeksi diri terus menerus gitu. Jadi tapi sekali mungkin kita duduk kemudian ambil nafas, lihat sekeliling kita gitu. Saya juga beberapa belakangan ini, saya ketika ada teman di IG gitu ya, ada say hello ya kita jawab gitu, atau bertanya tentang kabar, nge-like gitu, kita komen gitu. Dan juga saya juga mengapresiasi diri saya soal ini ya. Semakin bertambah usia itu semakin senang kalau lihat teman-teman yang lain itu lebih sukses dari kita. Mungkin salah satu yang bikin saya kemudian bisa menikmati hidup adalah ketika banyak orang teman-teman yang dulu kuliah bareng gitu, lebih sukses secara finansial, lebih sukses secara akademis, lebih sukses secara pekerjaan, jodoh dan sebagainya. Itu saya lihatnya kok malah senang gitu ya, ikut senang gitu. Nah mungkin teman-teman bisa dicoba dilihat sekeliling kita, teman-teman kita itu sudah seperti apa. Kemudian hadirkan pengalaman positif di situ gitu, mengapresiasi dan mensyukuri, dan juga ikut senang kalau teman-teman yang lain itu dapat rezeki gitu. Atau pencapaian personalnya mereka lebih bagus dari kita. Meskipun tetap mungkin ada evaluasi dari diri kita sendiri, itu pasti. Tapi apresiasi yang ada di sekeliling kita, yang terjadi teman-teman kita itu, wah bahagia, kita ikut bahagia. Jadi nggak senep gitu ya. Nggak iri, yang dimunculkan adalah kebersyukuran. Misalnya ketika melihat ada orang yang cobaannya lebih kuat, kita bersyukur tidak dalam posisi itu. Jadi kita melihat ke bawah itu, mendoakan mereka agar bisa melewati cobaan itu, tapi di sana juga mensyukuri kita berada dalam nikmat yang lebih baik dari mereka. Atau tanpa perlu pembandingan ya, kita melihat sekeliling kita itu untuk melihat dunia sebagaimana adanya, bahwa memang ada hal yang baik, ada yang buruk, ada cobaan, ada nikmat dan sebagainya. Jadi secara kita belajar untuk objektif juga, itu bisa juga. Jadi, perspektif itu sangat memainkan peran penting dalam hidup kita gitu kan. Banyak orang yang sudah sukses itu, tapi tetap aja ada obsesi yang belum selesai dengan dirinya itu ya, ingin menunjukkan pada orang lain.
Kan dulu ada yang beberapa waktu yang lalu viral gitu ya, seorang wanita itu yang sebenarnya secara karir sudah sukses ya, secara karir. Tapi kok ya iseng-iseng di TikTok gitu ngejek pekerja honorer itu ya kurang gawean ya, kurang kerjaan. Maksudnya dia itu secara personal sudah sukses ya, finansial nggak ada masalah. Kok masih ada waktu untuk bikin konten gitu untuk ngejek yang honorer gitu. Itu tujuannya apa gitu? Ya tentu saja nanti dalam dunia yang viral seperti ini kan itu perusahaan tidak mau dikaitkan atau itu malah perusahaan pemerintah ya, saya lupa itu. Intinya dia akhirnya dikeluarkan dari pekerjaan itu. Kan tanpa melihat konsekuensinya saja itu kan sudah tindakan yang sebenarnya sia-sia gitu. Dia wanita itu sudah dalam karir yang tinggi gitu, dibandingkan mayoritas penduduk Indonesia misalnya. Kurang apa secara finansial juga. Kok ya ada waktu untuk bikin konten yang muspro sia-sia seperti itu gitu. Mengejek orang yang pekerja honorer itu kan nggak, menurut saya nggak masuk akal dalam pengertian, kecuali kalau ingin mencari validasi diri ya, belum selesai dengan dirinya. Nah, ini sumber juga soal bagaimana kita nanti belajar dari kasus itu untuk mengapresiasi apa yang terjadi dalam hidup. Bahwa kita tidak perlu untuk mengejek orang lain agar kita merasa superior gitu. Buat apa juga perasaan superior terhadap orang lain itu juga sebenarnya seperti apa? Ya, manfaatnya seperti apa? Padahal banyak dalam hidup gitu sebenarnya pertemuan antara usaha dan juga faktor keberuntungan ya. Jadi tidak tidak murni sebenarnya usaha gitu. Jadi pasti ada faktor-faktor keberuntungan yang bertemu dengan usaha tadi. Sehingga mengapa beberapa orang itu lebih sukses meskipun usahanya sama gitu. Mati-matiannya sama, tapi yang satu lebih sukses. Mungkin ada faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol yang itu terjadi. Nah ini kok ada orang gitu. Saya sampai kehilangan kata-kata itu. Menyisihkan waktunya itu untuk mengolok-olok ya. Entah itu motifnya apa ya, guyon atau apa. Kok ya tega-teganya itu untuk ngejek pekerjaan itu. Jadi kita belajar dari kasus itu ya. Lebih baik pikiran itu difokuskan pada hal yang positif itu. Kalau sudah diberi rezeki yang banyak, kemudian posisi usaha kita, dari usaha kita dan juga hasil ikhtiar dan doa itu pada posisi pekerjaan yang layak, itu nggak perlu ngejek yang bawah. Soalnya kita sudah mungkin pernah berada dalam posisi itu gitu. Atau bahkan yang nggak pernah dari kecilnya nggak pernah susah itu ya buat apa juga untuk gunanya mengejek orang yang tidak beruntung gitu. Itu kan sebenarnya mudah untuk dipikirkan ya. Kenapa kita harus mencari validasi dari orang lain? Gitu. Kenapa perlu untuk merasa lebih kuat, lebih punya power dibandingkan orang lain? Itu secara objektif buat apa? Gitu. Alangkah lebih baiknya kalau energi itu digunakan untuk bersyukur. Sehingga ketika ada cobaan kita akan bersabar gitu. Karena terbiasa untuk berpikir positif. Oke lanjut. Take this opportunity right now ya. Ambil kesempatan pada saat ini. Close both eyes and take a deep breath. Ini tutup matamu, kemudian ambil nafas, kemudian buka lagi dan really take it where you are gitu ya. Kemudian sadari kita berada dalam posisi yang mana. Gitu. How do the walls look gitu ya. Ini saya ruangannya pencahayaannya sudah cukup bagus ini. Kemudian sekelilingnya juga dinding catnya itu cerah. What about the floor or ceiling? What patterns can you see? Nah, ini termasuk minimalis ya, polos gitu. Tapi di teman-teman mungkin ada yang punya pola tertentu. Jadi diapresiasi itu hal-hal kecil seperti itu. Memiliki ruangan rumah yang layak gitu. Saya ini berada dalam lantai kedua gitu. Dulu saya waktu kecil itu rumahnya rumah orang tua. Ini juga masih rumah orang tua. Dulu itu dari ini ya nggak ada lantai ubin gitu, jadi masih tanah gitu. Kemudian baru satu lantai dan juga pokok men itu dulu pernah ada juga, bahkan ular itu bisa masuk itu. Padahal di perkotaan.
Tapi sekarang sudah ini ada 2 lantai dan juga lantai masing-masing kamar sudah bisa ditempati sendiri-sendiri. Hal-hal seperti itu tuh disyukuri gitu. Tidak perlu melihat orang yang lebih tinggi di atas kita maupun lebih rendah gitu ya. Ya disyukuri yang ada gitu. Syukuri rumah kita, syukuri pola-pola dindingnya, syukuri pola-pola atapnya gitu. Banyak orang itu kurang mengapresiasi apa ini ya, ke keberadaannya sebenarnya sudah lebih dari cukup dari standar objektif, baik skala lokal maupun sampai internasional gitu ya. Kalau mau akhirnya dipaksa untuk dibandingkan gitu. How many windows are the to your left and right gitu. Di depan ada 2 jendela, 1 pintu di sebelah kiri saya. How many less can you count from here? Cuma 1 ya dia, yang karena ini baru di kamar ya. Kalau di sebelah kiri pintu ada 1 lagi apa lampu, kemudian di kamar yang lain juga ada 1 lampu. Di lantai bawah juga ada beberapa lampu. Jadi hal-hal kecil kayak itu mungkin dihitung gitu ya, sehingga kita bisa mengapresiasi apa yang terjadi dalam hidup. Kemudian fokus on one thing at a time gitu. Fokus pada satu hal pada satu waktu gitu. Seringkali rasa capek itu muncul karena kita ingin menyelesaikan semuanya gitu. Menyelesaikan rasa sakit di masa lalu, ingin disegerakan agar move on dari situ secepatnya gitu. Padahal mungkin ada luka-luka yang memang perlu waktu untuk menyembuhkan gitu. Jadi kita fokus saja pada apa yang ada saat ini yang bisa dikerjakan gitu. When learning how to live in the moment, it's helpful to focus your attention on one thing at a time gitu. Jadi untuk mengapresiasi yang momen pada saat ini itu ya kita harus belajar untuk fokus pada pikiran atau atensi kita atau perhatian kita pada satu hal pada satu waktu. Will it may feel more productive to multitask and work on one thing, atau juggling multiple tasks make it hard to live in present. Jadi meskipun ada produktivitas soal menyelesaikan berbagai aktivitas dalam satu waktu ya multitasking gitu. Tapi seringkali hal itu juga membuat kita itu kesusahan untuk hidup pada saat ini gitu ya. Coba lihat orang-orang kantoran yang mungkin harus dipaksa multitasking setiap hari. Kan ya mungkin ada breaking point-nya ya, ada bukan breaking point apa ya? Ya breaking point ya. Ada mungkin titik jenuhnya juga padahalnya kalau nggak segera diketahui gejala-gejalanya ya bisa bisa meletus itu ya apa kepala ya bahasa Jawanya apa meledak itu perasaan seperti itu. Kemudian although doing something that requires your full attention can seem overwhelming at first, be aware of how much work you are when fully engaged in the task. Meskipun ini ya terkadang atensi penuh pada satu hal itu overwhelming pada kalau karena tidak terbiasa ya kita terbiasa multitasking gitu tiba-tiba kok fokus pada satu hal saja itu terasa sangat berat ya memang itu cost dari kebiasaan kita yang buruk tadi gitu kebiasaan buruk itu ada mungkin kita bisa belajar dari orang orang yang ini ya berusaha untuk keluar dari adiksi ya rokok kemudian atau bahkan narkoba ya pasti kan ada fase mereka kayak sakau gitu ya karena butuh butuh kebiasaan negatifnya itu dijaga agar dia dia apa tetap normal dalam kacamata dia gitu. Padahal sebenarnya akhirnya itu merusak dirinya terus menerus gitu. Nah bahkan kita bisa belajar dari orang-orang adiksi itu kan juga pasti pelan-pelan itu ya agar makanya ada istilahnya apa dulu ya mengurangi dosis ya rokok misalnya 1 bungkus itu kan pasti untuk berhenti nggak langsung 1 bungkus beberapa apa ya beberapa tahun 1 bungkus per hari kok tiba-tiba langsung berhenti itu pasti ada fase fase kagetnya fisik gitu ya jadi bahkan yang seperti itu butuh butuh apa ya untuk mengatasi overwhelming di proses pemutusan kebiasaan buruk seperti itu saja perlu waktu yang tidak singkat gitu apalagi kita ketika sudah terbiasa multitasking ya kita ingin fokus pada satu waktu satu hal itu tentu sangat berat rasanya overwhelming ya tetap harus kita apa tetap kita coba itu kemudian saya mungkin selanjutnya nggak begitu ini ya membaca semuanya ya karena ini nanti videonya terlalu panjang
Mungkin ini akan langsung penafsiran saya terhadap poin-poin itu saja. Ini selanjutnya. Be grateful for what you have now itu. Nah ini yang saya sebutkan tadi juga ya. Bersyukur atau menikmati suatu hal yang ada saat ini, yang dimiliki saat ini, yang ada saat ini. Misalnya saya sekarang sudah selesai S1, S2, sekarang bekerja di taman kanak-kanak namanya Sidah gitu. Ada 80 anak, sekitar 80 anak di situ. Saya jadi guru pendamping BK di salah satu kelasnya. Saya sangat menikmati itu ya. Ketemu anak-anak setiap hari gitu. Meskipun hanya fokus pada satu anak, tapi juga membantu guru kelas untuk misalnya teman-teman yang lain yang butuh, teman-teman kecil gitu ya, yang lain agar belajar dengan lebih bagus. Yaitu kita bersyukur dengan hal itu ya, yang ada di saat ini ya, bertemu orang baru, anak-anak baru. Dulu saya tidak mengira saya terjun dalam dunia pendidikan anak-anak ya, karena saya termasuk orang yang wajahnya terlalu bawaannya serius. Tapi akhirnya saya belajar untuk mensyukuri apa yang hal-hal baru yang terjadi dalam hidup. Ternyata menyenangkan sekali ketemu anak-anak prasekolah gitu ya, anak-anak taman kanak-kanak itu ya, kelompok bermain. Jadi syukuri itu yang ada saat ini, nggak perlu di-compare dengan yang lebih rendah dari kita ataupun lebih tinggi gitu. Disyukuri aja yang ada gitu. Meskipun tetap harus ada planning untuk peningkatan target-target personal itu pasti ada, tapi jangan membuat itu terbebani ya. Dinikmati semua prosesnya yang ada. Progres itu sekecil apapun dinikmati. Itu sangat menyenangkan. Pada akhirnya kita mensyukuri semua hal yang disediakan oleh hidup. Orang-orang baru, orang-orang teman-teman yang lama, kita sangat syukuri. So, acceptance. Nah, ini ya penafsiran saya itu penerimaan, lihatlah penerimaan itu. If you want to learn how to be more person, let go of you things should be and accept them for what they are itu. Daripada kita mengidealisasikan dunia ya, seringkali perasaan yang lebih menenangkan itu ketika kita accepting gitu ya. Imperfect ya, misalnya kalau yang sudah punya jodoh misalnya. Ya diterima saja yang kekasih maupun istri yang sudah memang tidak perfect gitu. Itu ya disyukuri, di acceptance, diterima apa adanya. Kita lihat kan beberapa keseruan di media sosial itu ya, kasus-kasus misalnya artis atau public figure itu ya, sudah punya pasangan yang sah dan secara objektif itu cantik gitu. Tapi kok masih milih untuk selingkuh misalnya itu karena tidak mensyukuri tidak menerima apa yang sudah ada gitu. Dan tidak memperlihatkan hal itu. Justru mencari satu hal yang sebenarnya mudaratnya lebih besar gitu. Hanya untuk mungkin sekedar pelarian dari masalahnya dia gitu. Kita nggak tahu juga problemnya orang itu. Tapi dari situ kita belajar bahwa mereka tidak menerima apa yang sebenarnya sudah baik yang sudah ada di depan matanya gitu. Jadi kita belajar dari situ, dari diri sendiri ya kita terima apa ya, menerima yang sudah terjadi. Kemudian tadi selanjutnya apa tadi? Praktis mindful meditation ini ya mungkin meditasi saya nggak begitu mendalami meditasi ya, karena bagi saya sejauh ini ya sebagai seorang muslim sholat itu sudah terasa lebih cukup ya, sholat dan zikir ya, kalau dalam tarekat sufi maupun tasawuf itu ya zikir gitu. Bagi saya sudah mencakup itu ya sebagai muslim. Meskipun nanti juga ada perdebatan soal meditasi itu bagian dari praktek religius atau tidak ya dalam fikih kontemporer ya. Tapi saya tidak akan masuk ke ranah itu, tapi yang penting bagi saya secara personal ya zikir itu sudah mewakili praktek dari mindfulness. Dalam konteks ini ya meditasi. Kemudian find positive social support. Cari dukungan sosial yang positif ya. Rekan-rekan tadi ya, seperti di Sidah tadi yang suportif ya. Yang membuat kita itu mengapresiasi hidup, being in the moment, accepting present moment, dan semua hal kita bisa belajar. Be mindful of everything you do. Kemudian hadirkan semua pikiran kita, perasaan kita tentang segala sesuatu yang kita lakukan gitu ya. Mengajar ya dinikmati, belajar dinikmati, rutinitas sehari-hari dihadirkan pikiran kita. Seperti ini contohnya sangat simpel ya. How does the food smell? Bagaimana
bau dari makanan ya, dinikmati. Jadi seperti orang-orang yang ini ya, ahli kuliner itu ya, sangat, kayak apa, dulu Bondan Bon Pak Bon Pak Bondan itu ya, sangat lengkap gitu ya, apa, ketika berbicara soal makanan dan minuman gitu ya. Gitu ya, seperti itu ketika seperti orang-orang yang paham kuliner gitu ya, menikmati semuanya sedetail itu gitu, dinikmati. Kita bisa belajar dari situ bahwa untuk menikmati saat ini tuh cukup misalnya kopi itu benar-benar dirasakan itu ya, pahitnya kemudian atau manisnya kalau kopi manis. Dan berarti deep breathing exercise ya ini itu ya, nanti mungkin soal nafas kita bisa belajar dari ahlinya itu ya. Bagaimana metode yang tepat. Tapi intinya itu teknik pernafasan ya. Kemudian take a break from social media and teknologi. Nah ini penting juga. Seringkali kita menjaga jarak dari IG, FB sesekali itu sangat sangat berpengaruh ya. Saya sudah pernah juga, jadi teman-teman coba saja gitu. Sekali nggak buka itu secara cukup dalam waktu yang lama, itu rasanya kok enak itu hidup. Kemudian get a regular exercise of the yoga tadi seperti tadi take away. If you want to learn how to live in the moment, take a time to appreciate where you are. Mengapresiasi di mana kamu berada, apa yang kamu lakukan, dan dengan siapa kita saat ini. Nah, seperti itu ya. Tadi saya bertemu orang-orang yang hebat di Jeddah, seperti itu ya. Saya menikmati itu. Mungkin itu teman-teman, poin pentingnya teman-teman bisa secara detail baca di artikel ini. Saya hanya membahas dari pengalaman saya bahwa menikmati hidup itu intinya mungkin seperti stoicisme itu ya. Berfokus pada apa yang bisa kita kontrol gitu. Dan enjoy the moment itu dengan kehadiran penuh kita saat ini, mengapresiasi hal-hal sederhana yang ada dalam hidup. Rutinitas sehari-hari itu dinikmati, dikenali apa hasilnya kita gitu, jangan hanya fokus pada diri sendiri saja. Mungkin itu teman-teman, silakan dipraktekkan dan kita bisa ngobrol di kolom komentar.